Selamat malam pemirsa Bukan Empat Mata, selamat datang di segmennya Marcella dan Renaldi. Dan sebelum kita berkenalan dengan teman-teman kita ini, sedikit Mas ya, saya dapat bocoran kebetulan kami tim Bukan Empat Mata ini survei ke kawanan pemuda Pondok Indah. Boleh minta tepuk tangannya dong buat mereka. Wow, mereka nih luar biasa sekali ya. Jadi tim Bukan Empat Mata bersama saya turun survei, tanya-tanya mereka nih kebetulan nih Mas ya. Jadi kurang lebih ada 50 orang yang kami tanya. Pertanyaan pertamanya simpel aja. Perasaan Anda bekerja dengan supermodel, ya Renaldi. Perasaan mereka. 10 orang menjawab senang sekali. Wow ya. Iya ya, oke. 11 orang menjawab lumayan senang. Sisanya 29 orang bilang senang sekali kalau bos lagi tidur. Wow. Jujur ya. Iya, cuman 2 pertanyaan yang kita tanya. Yang kedua ini juga kita berusaha untuk bertanya, menurut Anda bagaimana wajah bos Anda? Ya. 8 orang bilang enak dilihat kadang-kadang. 8 orang, Mas. 9 orang bilang sangat ganteng dan tampan, apalagi kalau lagi bagi-bagi duit. Wah. 16 orang bilang ganteng kalau lagi sendiri, katanya. Wah, oke ya. Sisanya 17 orang berkata, saya nggak ngerti itu pertanyaannya apa Mbak, katanya gitu, Mbak. Amazing, ya, amazing. Ya. Luar biasa jawabannya. Your introduction with me on a two not from us is very funny. Good. Pemirsa, mari kita sambut rekan setia saya yang sangat dicintai oleh masyarakat dan anak buahnya. Yeah. Siapa lagi kalau bukan? Re. Nah, malam hari ini Mas, tadi kan kita sudah berkenalan dengan Riza dan Dadang ya. Nah, kita ada juga kedatangan Mas Jajang dan Ian. Betul ya? Nah, kebetulan yang waktu itu sempat kabur itu Jajang ya. Oke, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama mereka, kita mau lihat dulu Mas ketika pabrik kuali di Tangerang itu digerebek. Kita lihat dulu yuk, mari. Pemirsa, akhirnya pada tanggal 3 Mei kemarin pabrik kuali yang terletak di Tangerang digerebek oleh kepolisian dan masyarakat. Dari penggerebekan ini pun pemilik dan para mandor yang melakukan kekerasan terhadap para buruh pun tertangkap. Walaupun hari itu merupakan hari kebebasan para buruh pabrik kuali tersebut, namun kisah mengenaskan selama bekerja masih menyisakan trauma yang mendalam bagi para buruh pabrik. Nah, Jajang kalau lihat tadi teman-temannya yang dibebasin kenal semua ya sama mereka ya. Nah, kebetulan Jajang ini yang sempat kabur nih Mas. Lolos. Boleh diceritain sedikit Jajang gimana proses larinya kamu keluar? Pas waktu itu pas mandor lagi berantem di belakang, terus mandor itu disuruh ke depan. Udah itu saya lari lewat belakang, ada ruangan kecil gitu, sekitar 30 ke 20 cm, saya lari dari lewat sana. Oke, jadi curi kesempatan Mas, pas mandor-mandornya sedang ada berantem ke depan, kamu akhirnya bisa berhasil kabur ya. Lari, terus ke Jakarta, naik apa tuh? Menuju mana? Kamu waktu lari pertama yang kamu tuju mana? Yang saya tuju itu ngejauhin rumahnya Pak Yuki. Iya, ngejauhin rumah itu dulu. Iya. Terus sampai ke Kalideres, jalan kaki sampai Jakarta, jalan kaki. Jalan kaki sampai Jakarta. Sampai Iya. Jakarta ya jalan kaki. Terus sampai Jakarta nemuin siapa? Sempat nemuin polisi lalu lintas. Waktu itu diceritain saya kabur soalnya disiksa. Udah gitu dikasih uang 10.000 sama polisi lalu lintas. Oh, buat apa polisinya bilang? Buat ongkos gitu? Iya, buat ongkos. Terus begitu dengar cerita seperti itu, Pak polisi lalu lintasnya bilang gimana? Bilang, kenapa kau lapor ke sini, nggak ke polisi Tangerang aja? Iya. Nah, itu kalau nggak salah ada bekas luka ya di tangannya Jajang. Kalau boleh tahu itu kenapa, Jang? Di kaki. Oh, di kaki. Ya, di kaki itu kenapa? Sempat didorong ke tungku api. Dorong ke tungku api itu
Sama mandor berarti ya? Enggak, sama Pak Yuki. Pak Yuki yang punya pabrik. Alasannya apa? Kesalahan yang kamu buat pada saat itu apa menurut Waktu itu dibangunin jam 4. Saya lagi sakit, lagi udah lemes, soalnya jam 1 baru tidur. Jam 4 dibangunin. Udah gitu disuruh kerja, saya lagi sakit, disuruh kerja, lemes gitu. Udah gitu langsung dipukuli sama Pak Yukinya, langsung didorong ke tungku api. Oke. Boleh kasih lihat, ditunjukin bekas lukanya? Ini masih ada bekasnya. Bisa lihat gak? Di belakang. Kelihatan apa suruh berdiri? Oke. Oh itu lukanya ya. Iya. Nah, Riza, sebenarnya rutinitas bangunnya harus jam berapa, tidurnya jam berapa itu? Hari-hari bangunnya harus jam berapa? Jam 4 pagi memang? Saya beda kerjaan. Beda kerjaan. Kalau kamu di bagian mana? Nyikat kuali Oke, bangun harus jam berapa? jam 5 Jam 5 pagi. sampai jam 10. 10 malam. Setiap hari seperti itu? Iya, Sehari harus jadi berapa kuali? 200 sehari. Satu orang? Satu Enggak. orang 200 kuali? Iya. Wow. Kalau kurang daripada itu? Apa Bawa yang? ke gudang, Dibawa ke gudang? langsung digampar. Oh, oke. Jadi ditargetin gitu loh Mas, satu orang. Satu orang 200. Banyak Bukan sekali ya. satu untuk 200 untuk semua orang, enggak. Orang. Per orang. Wow, oke. Makan itu kalian dapat makan dari mandor? Sehari berapa kali makan? 3 kali. Sehari 3 kali. Lauk pauk yang paling enak apa? Lauk pauk yang paling enak. Cuman tempe sama tahu aja. Tempe sama tahu itu paling enak. Sayur asam. Yang Karena paling itu doang menyedihkan- kali menunya. Yang paling menyedihkan apa? Apa? Lauk pauk yang paling menyedihkan selain tempe sama tahu. Yang lebih nggak enak dari itu? Nggak ada. Cuma tempe tahu terus itu. Iya, terlihat aja. Nah, ini Jajang kan punya istri ya? Iya. Punya istri. Nah, itu ketika kamu di sana berapa lama, Jang? 2 minggu. 2 minggu. Boleh nggak berkomunikasi dengan istri? Enggak. Sama sekali tidak Enggak. boleh. Soalnya pas masuk ke sana, dibawa ke mesan, itu semuanya diambil. Baju, HP, KTP, sama uang, semuanya diambil. Oke. Tapi istri pernah sempat mencoba kontak kamu nggak? Sempat katanya ke sana, ke Tangerang. Hmm. Udah gitu ada mandor yang bilang katanya udah dipulangin semua. Oh, jadi mandornya bilang semuanya udah dipulangin, Iya. gitu. Pas Oke. pas istri saya mau pulang, dibuntutin dari belakang. Mhm. Udah jauh langsung ditabrak. Siapa yang ditabrak? Istrimu? Iya, istri saya. Loh, hubungannya apa ditabrak? Nggak tahu. Gitu. Berarti istri kamu sempat datangin kamu ke feeling, pabriknya dia dong ya? sebagai istri ya feeling. Wah, itu Oke. suami saya kok nggak pulang-pulang, ada perasaan nggak Iya, enak. iya. Nah, kalau Rizal sendiri gimana? Rizal, kamu yang paling muda ya? Iya. Usia berapa? 19. 19. Nah, keluarga kamu bagaimana? Mencoba juga untuk Iya. Keluarga saya selalu nelpon ke nomor HP saya. Katanya nggak aktif mulu, nggak diangkat nelponnya. Terus yang angkat si Yuki itu. si yang punya Iya. pabrik. Oke. Katanya Allah Rizalnya udah lagi kerjanya enak, pokoknya tenang aja. Pas gitu udah beres gitu langsung saya domelin oleh Yuki. Keluarga kamu nelpon mulu nih, bikin ribet saya aja, kata isi Yuki. Kalau Ian gimana, Ian? Kamu keluarga pernah ada yang berusaha kontak? Pernah. Pernah. Nggak Sama aktif, juga nggak dibilangnya. aktif-aktif. Nggak aktif. Oke. Itu satu ruangan itu kan kalian rame-rame ya? Ada berapa orang? 50 ada? Ya sekitar 50. Oke. Itu kondisinya, kamu tidurnya di mana, Ian? Kamu tidurnya Deket pantau. dekat pintu. Deket pintu. Oke. Kalau kamu? Deket tong sampah. Tong sampah. Oke. Suasananya ini banget ya, karena kan kalian ngumplok semua di situ. Ada yang ngerokok juga? Semuanya.
Semuanya. Sirkulasi udara nggak ada? Nggak ada, cuma ada kipas angin satu. Kalau sakit gimana? Tetap harus? Harus bekerja. Oh, harus kerja. Wow. Kamu pernah nggak kan namanya kalian kan sehari-hari kan ya di satu ruangan itu gitu. Pasti kan saling curhat satu sama lain. Pernah nggak kalian mendengar keluhan dari teman kamu yang benar-benar sudah depresi banget gitu sampai akhirnya mau ya rasanya aduh pengen mati aja deh gitu. Pernah nggak kayak begitu? Pernah ada yang curhat begitu nggak ke kamu? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Soalnya pengen pulang semua. Pengen pulang, iyalah ya. Pengen pulang. Sayang masih muda kok ya. Oke. Silakan. Nah, sebelum kita menutup acara ini, kira-kira apa sih yang kamu Ingin pelajari? sampaikan, nih? ya? Iya, ingin sampaikan, Ingin ini sampaikan juga. ke pemirsa, Apa yang teman-temanmu, ini jangan sampai ini pengalamannya begini lagi gitu. Kira-kira apa yang mau kamu sampaikan? Ya, yang saya sampaikan mungkin kalau saya kerja lagi ya lebih baik nggak ada yang kayak gitu lagi. Jadi yang kamu pelajari apa tuh kalau next time ada orang nawarin kerja yang harus kamu? Saya cari tahu dulu, Cari tahu. nggak gampang ikut gitu. Oke. Ya itu tadi yang Oke. saya kasih tahu. Kalau perlu ada orang tua, ada RT yang Betul. sebenarnya. Kalau dari Mas Ian, Mas Ian. silakan. Ada yang mau disampaikan? Saya mah trauma. Trauma ya. Trauma. Nggak mau lagi ya. Kalau ketemu orang, traumanya apa, Mas Ian? Apa? Traumanya apa? Nah, takut saya lagi kerjanya parah. Berarti kalian semua udah pernah kena ini ya? Udah. Tamparan atau apa? Kalau dari Mas Jajang. apa yang mau disampaikan? Ya, saya pengen supaya ada peluang untuk kerja tapi yang mungkin cukup layak buat kita gitu. Iya. Dan harus hati-hati ya Iya. Kalau Mas ke Rizal, depannya. Oh ya, saya ingin disampaikan buat hukuman si Ukinya itu harus timpal. Iya. Oke. Terima kasih ya semuanya. mudah-mudahan didengar oleh masyarakat seluruh betul, dunia betul, dan betul. oleh pihak yang Iya, berwajib iya. yang bisa menangani ini dengan menyelesaikan dengan Amin, Mas. baik-baik. Amin. Oke, pemirsa Bukan Empat Mata, demikianlah bincang-bincang kita dengan sahabat-sahabat kita di sini. Kita doakan yang terbaik buat mereka juga pastinya. Dan kita belajarlah dari ini semua ya, Mas ya. Ya. Kita nantikan liputan-liputan Bukan Empat Mata esok hari tentunya yang sangat bombastis, spektakuler, fantastis. Silakan, Mas. Fenomenal, faktual dan berimbang hanya di Bukan Empat Mata. I am